on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up. Gak lolos banyak tingkah. Malaysia tuduh Indonesia dan Australia main sepak bola gajah di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kontroversi muncul setelah keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Media Malaysia ramai-ramai menuduh Indonesia dan Australia melakukan praktik sepak bola gajah atau pengaturan skor, match fixing, dalam pertandingan terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17. Mereka menilai hasil imbang antara Indonesia dan Australia adalah hasil yang disengaja untuk memastikan kedua tim sama-sama lolos ke putaran final. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia U17 bermain imbang 0-0 dengan Australia U17, hasil yang cukup untuk membawa kedua tim ke Piala Asia U17 2025. Australia melaju sebagai juara grup G, sementara Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik. Tim Garuda Muda berhasil mengamankan tiket setelah mengantongi 4 poin sebagai runner-up terbaik ketiga, mengungguli Qatar, Irak, dan India yang masing-masing hanya mengumpulkan 3 poin. Namun, klaim sepak bola gajah ini mendapat respons beragam. Di satu sisi, banyak pihak yang menyayangkan tuduhan ini sebagai ungkapan kekecewaan Malaysia yang gagal lolos ke putaran final. Sementara di sisi lain, tuduhan tersebut dianggap tak berdasar karena tidak ada bukti kuat. Setelah pertandingan berakhir, sejumlah media dan pengamat sepak bola di Malaysia langsung mengomentari hasil laga Indonesia versus Australia dengan penuh kecurigaan. Mereka menyebut bahwa kedua tim memainkan sepak bola gajah untuk memastikan hasil imbang yang menguntungkan keduanya. Menurut klaim mereka, hasil ini bukan murni dari kompetisi, tetapi merupakan hasil kesepakatan antara kedua tim untuk memastikan sama-sama melaju ke putaran final Piala Asia U17 2025. Tuduhan ini mengemuka setelah Malaysia gagal meraih tiket ke putaran final. Tim Malaysia, yang sebelumnya berjuang keras dalam kualifikasi, harus mengubur impian mereka setelah gagal bersaing dengan tim-tim lain dalam peringkat runner-up terbaik. Salah satu media di Malaysia bahkan menyebut bahwa ada indikasi pengaturan skor dalam pertandingan tersebut. Mereka menyoroti bagaimana kedua tim bermain lebih hati-hati di babak kedua setelah hasil imbang sudah tercapai di babak pertama. Namun, klaim ini tidak memiliki bukti kuat dan masih sebatas opini yang disampaikan oleh sejumlah media dan warganet. Menanggapi tuduhan ini, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menepis anggapan bahwa timnas Indonesia U17 dan Australia terlibat dalam praktik pengaturan skor. PSSI menegaskan bahwa timnas Indonesia U17 bermain dengan semangat penuh dan hasil imbang tersebut adalah hasil kerja keras para pemain di lapangan. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Kami selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Tim U17 bermain sesuai dengan strategi dan tidak ada kesepakatan apapun dengan tim Australia, ujar salah satu perwakilan PSSI. PSSI juga menyoroti bahwa kecurigaan tersebut lebih dilatar belakangi oleh kekecewaan negara-negara yang gagal lolos ke putaran final, termasuk Malaysia. Tuduhan ini muncul dari pihak yang mungkin merasa kecewa dengan kegagalan mereka sendiri. Kami sangat menyayangkan tuduhan seperti ini yang tidak memberikan apresiasi atas kerja keras pemain kami, tambahnya. Di kalangan pendukung Indonesia, tuduhan ini mendapat respon sinis. Para supporter Indonesia di media sosial menyebut bahwa tuduhan ini muncul hanya sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan dari negara tetangga. Mereka menganggap Malaysia seharusnya menerima kenyataan dan berfokus pada pembinaan tim nasional mereka sendiri. Indonesia lolos sebagai salah satu dari 4 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan total 7 poin hasil dari 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan hanya terpaut selisih gol dari Australia. Tim asuhan pelatih Nova Arianto ini mampu mengungguli sejumlah negara kuat seperti Qatar, Irak, dan India yang masing-masing hanya mampu mengoleksi 3 poin. Ini menjadi prestasi yang patut diapresiasi, mengingat timnas Indonesia U17 berhasil bersaing ketat dengan negara-negara kuat di Asia. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam sepak bola sudah berlangsung lama dan penuh emosi. Pertandingan antara kedua negara ini seringkali menghadirkan tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Setiap keberhasilan atau kegagalan salah satu tim hampir selalu disoroti dan bahkan kadang memicu komentar pedas dari kedua belah pihak. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 menjadi prestasi yang membanggakan di mata pendukung tanah air. Namun di sisi lain juga memicu sentimen negatif dari sejumlah pihak di Malaysia yang gagal meraih tiket ke putaran final. Tuduhan, sepak bola gajah, ini pun dianggap sebagai salah satu bentuk rivalitas tersebut,
yang kembali membara meski kedua tim tidak berhadapan langsung di kualifikasi. Kompetisi tersebut akan mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh Asia, dan Timnas Indonesia U17 diharapkan mampu memberikan performa terbaiknya untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, menyatakan bahwa lolosnya Indonesia ke putaran final adalah hasil dari kerja keras seluruh tim. Ia juga menyebut bahwa tim akan segera melakukan persiapan intensif untuk menghadapi turnamen utama. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin dan memastikan para pemain siap bersaing di Bahrain. Nova juga menegaskan bahwa para pemain akan terus didorong untuk menjunjung sportivitas dan mengedepankan fair play dalam setiap pertandingan. Hal ini diharapkan bisa menepis segala tuduhan miring yang dialamatkan kepada Timnas Indonesia U17. Keberhasilan Timnas U17 lolos ke putaran final Piala Asia 2025 mendapat dukungan penuh dari supporter di seluruh Indonesia. Mereka berharap agar tim Garuda Muda bisa menunjukkan performa terbaik di Bahrain dan membuktikan bahwa Indonesia adalah tim yang layak bersaing di panggung Asia. Di media sosial, banyak pendukung sepak bola Indonesia yang menunjukkan kebanggaan mereka dan memberikan semangat kepada para pemain. Mereka menyatakan bahwa tuduhan tidak berdasar dari sejumlah media Malaysia hanya akan memotivasi para pemain Indonesia untuk tampil lebih baik lagi di turnamen berikutnya. Kita harus dukung Timnas U17 dengan semangat penuh. Tuduhan-tuduhan itu tidak perlu didengarkan. Yang penting, kita buktikan di lapangan, tulis seorang supporter di Twitter. Para pendukung juga berharap agar PSSI bisa melanjutkan pembinaan pemain muda yang berkelanjutan, sehingga Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia bisa lebih kompetitif di tingkat Asia dan dunia. Keberhasilan Indonesia U17 melaju ke putaran final Piala Asia U17 2025 di Bahrain merupakan bukti bahwa kerja keras dan semangat tinggi bisa membawa prestasi. Di balik tuduhan yang muncul, baik dari media maupun pengamat di luar negeri, Timnas Indonesia harus terus menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan cara yang sportif dan profesional. Dengan tantangan yang lebih besar di depan mata, Timnas U17 harus fokus pada persiapan mereka untuk Piala Asia dan tetap menjunjung tinggi fair play. Semua dukungan dari masyarakat Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk tampil maksimal dan memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely.